Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita bertemu di mata kuliah KFD, kajian filsafat dan didaktik, begitu, yang biasanya disajikan untuk mahasiswa di semester awal pada program studi pendidikan dasar, program magister di Inggris. Sebelumnya tentu perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kita yang akan kita laksanakan selama lebih kurang totalnya saya kira akan dibagi bersama dengan Pak Joko Sulianto, karena ini adalah tim teaching, jadi mata kuliah ini dibagi atau diampu oleh dua orang pengampu. Yang pertama adalah saya sendiri, saya Pak Agus Sutono, dan nanti yang kedua adalah Pak Joko Sulianto. Teknisnya nanti adalah bahwa saya akan menyampaikan materi ini di awal sebelum UTS. Normalnya sih sebetulnya ada sekitar 7 pertemuan, tapi saya kira pasca akan kita padatkan. Mungkin saya akan mengambil sekitar 5 kali pertemuan sampai dengan 6 kali pertemuan. Setelah itu sampai dengan UTS, kemudian selanjutnya akan diselesaikan oleh Pak Joko Sulianto. Namun sebelumnya tentu saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa. Saya untuk share screen-nya. Sudah bisa dilihat ya? Bisa? Bisa, Bapak. Bisa, oke. Oke, Pak. Bisa ya, bisa dilihat ya? Oke. Mata kuliah kita adalah kajian filsafat dan didaktik pendidikan dasar. Ini diampu oleh saya sendiri, Pak Agus Sutono dan Pak Joko Sulianto. Sebelumnya tentu saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kita baru pertama kali bertemu dalam mata kuliah ini, dan saya sebagai pengampunya. Saya sendiri tadi saya sampaikan, Agus Sutono. Saya kelahiran Klaten 1 Januari 78. Klaten itu tentu Bapak Ibu sudah familiar, kalau dari Jogja mau ke Solo ya mestinya melewati Klaten, gitu ya, dan sebaliknya. Rumah saya di Boyolali, di perumahan Bumi Singgah Permai 1, Blok S11 Boyolali. Kemudian saya juga banyak stay di Salatiga untuk hari-hari efektif. Saya di perumahan Gerahadi, F3 Salatiga. Kemudian pekerjaan saya dosen kalau di S1 saya mengajar di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mata kuliah filsafat ilmu, kemudian filsafat Pancasila, juga logika. Kemudian pendidikan saya S1 saya ilmu filsafat di Universitas Gadjah Mada. Saya masuk tahun 96, saya lulus tahun 2000. Kemudian S2 saya tahun 2008, lulus tahun 2010 di program studi ilmu filsafat Universitas Gadjah Mada juga. Dan S3 atau program doktor, itu program doktor bidang ilmunya juga sama, filsafat di Universitas Gadjah Mada. Saya masuk S3 ini tahun 2013 dan saya selesai tahun 2017. Kemudian riwayat pekerjaan saya pernah sebagai sekretaris program studi di program studi
PPKN di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keluargaan Universitas PGRI Semarang. Kemudian saya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Rektor Universitas PGRI Semarang sampai dengan tahun 2019. Dan kemudian tahun 2019 sampai saat ini masih menjabat sebagai dekan di Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan. Yang kampusnya itu ada di depan Masjid Agung, di kompleks kampus 4. Ini Bapak Ibu sekalian, sekedar memperkenalkan diri supaya nanti kalau mungkin kita ketemu di mana kita sudah saling kenal begitu ya. Nah kemudian apa sih sebetulnya yang akan kita kaji di dalam mata kuliah ini, termasuk kompetensi apa sih yang sebetulnya mau dicapai atau diharapkan ya dapat tercapai. Paling tidak karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang lebih banyak mengembangkan aspek-aspek kognitifnya, maka kita akan lebih banyak juga mengembangkan diskusi-diskusi yang terkait dengan filsafat ya, karena sesuai dengan mata kuliahnya. Yang pertama, saya kira terkait dengan kompetensi yang harus dicapai, salah satunya adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami pengertian filsafat. Saya kira filsafat itu sering kita dengarkan, tetapi dalam kajian akademis kadang-kadang kita belum memperoleh kejelasan sebetulnya filsafat itu apa. Termasuk juga kita akan diharapkan akan mampu memahami bagaimana hubungannya filsafat ini dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kedudukan keduanya, siapa yang mempengaruhi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mahasiswa juga diharapkan mampu memahami fungsi filsafat dan cabang-cabang filsafat. Apa sebetulnya fungsi filsafat itu? Apakah dia hanya sekedar kajian konsep teoritik atau sebetulnya filsafat itu mendasari seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam konteks cara berpikir. Jadi kalau kita pahami lebih lanjut ya, bahwa sebetulnya tindakan itu kan didasarkan pada hal yang bersifat konseptual, teoritik seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang apakah fungsi filsafat itu, nanti kita akan sampai pada hal itu. Karena sebetulnya hal-hal yang kita lihat di dalam kebijakan-kebijakan apapun itu sebetulnya didasari oleh salah satu peran filsafat di dalamnya. Yang ketiga, kita juga akan belajar, atau paling tidak mahasiswa ini diharapkan memahami apa sih sebetulnya fakta itu. Jadi memahami fakta. Apakah fakta itu? Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, kebenaran. Dan yang keempat, pengetahuan. 4 hal ini menjadi satu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kadang-kadang orang mungkin belum memahami secara jauh sebetulnya fakta itu apa. Orang mungkin sering menggunakan istilah fakta, tetapi sebetulnya fakta dalam konteks artinya itu seperti apa. Dan bagaimana fakta ini kemudian punya korelasi terhadap kebenaran dan pengetahuan ini. Nanti akan kita coba bahas itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana mahasiswa juga diharapkan memahami perkembangan ilmu. Jadi ilmu itu sebetulnya memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi ilmu itu tidak statis, ilmu itu berkembang. Tetapi dalam filsafat dikaji bagaimana sebetulnya ilmu itu bisa berkembang, bagaimana caranya ilmu itu berkembang. Karena sampai hari ini kita memahami bahwa ilmu itu berkembang dengan sangat luar biasa, terutama terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu terapan, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kelima adalah bahwa mahasiswa juga diharapkan mampu memahami metode dalam mencari pengetahuan antara rasionalisme dan empirisme ini.
problem metodologi di dalam penelitian itu menjadi satu problem yang para mahasiswa, magister harus betul-betul kemudian mampu memahami apa sebetulnya metode. Kalau metodologi itu kan ilmu tentang metode, maka banyak sekali di dalam apa yang kita alami itu sering terjadi semacam diskursus tentang metode mana sebetulnya yang terbaik digunakan di dalam penelitian. Maka dalam filsafat kita tidak akan berbicara metode mana yang lebih unggul, karena sebetulnya metode itu dapat dianalogikan sebagai sebuah pisau, yang mana metode atau pisau itu akan sangat, pisau analisis begitu ya, itu sangat tergantung pada apa yang dihadapi. Maka metode orang sering memperdebatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sementara pihak ada yang mengatakan bahwa metode kuantitatif lebih saintifik, lebih ilmiah, karena lebih terukur dan sebagainya. Sedangkan metode penelitian kualitatif dianggap di belakang metode penelitian kuantitatif. Pertanyaannya apakah demikian? Apakah klaim kebenaran, claim of truth terhadap metodologi atau metode tertentu itu harus terjadi seperti itu? Maka dalam kajian filsafat sebetulnya perbedaan metode itu tidak untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena metode adalah salah satu alat pisau analisis yang sekali lagi tadi di awal saya katakan sangat tergantung pada objek yang dikaji. Kalau kita menganalogikan sebagai pisau, maka nanti diskusi kita akan sampai pada satu analogi sederhana bahwa metode itu sangat tergantung pada objek. Kalau kita misalnya analogi sederhananya nanti kita menemukan roti begitu ya. Sementara ada pisau yang besar, pisau daging, pisau yang bergerigi untuk memotong es balok kan gitu. Tapi juga ada pisau untuk kue. Kenapa kita menggunakan pisau yang kue? Kenapa kita tidak menggunakan pisau daging untuk memotong roti? Padahal semua pisau itu digunakan untuk memotong sesuatu. Ternyata lebih pada ketepatan. Bagaimana pisau itu sangat dipengaruhi oleh objek yang akan dipotong. Saya kira analogi terhadap hal itu juga berlaku pada metode penelitian. Jadi kalau yang dikaji hal-hal yang tentu saja lebih cocok dengan pendekatan kuantitatif, maka metode yang dipilih dan kuantitatif. Kalau kemudian objek yang dikaji lebih banyak pada aspek kualitatif, ya penggunaan metode kualitatif menjadi lebih disarankan. Yang sebagaimana sekarang juga sedang berkembang namanya mixed method atau metode campuran. Jadi juga menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif, atau kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, itu perkembangan dari metode. Kemudian berikutnya kita juga akan bicara tentang diskusi tentang memahami struktur ilmu dan hakikat nilai dari ilmu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita kaji sampai dengan sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS, nanti Pak Joko akan menyampaikan beberapa materi, salah satunya terkait dengan hakikat dan fungsi dan sistematika didaktik, kemudian menganalisis dan mendesain didaktik pembelajaran di sekolah dasar, kemudian juga menjelaskan, mengaplikasikan dan membuat skenario pembelajaran SD sesuai teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitif, kemudian teori belajar konstruktivistik, humanistik, dan juga sibernatik. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita kaji selama perkuliahan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai pada pengantar. Sebetulnya ketika orang bertanya, apa sih sebetulnya filsafat itu? Bapak Ibu, orang selalu bertanya-tanya, apa sih sebetulnya filsafat itu? Apa yang dikaji dari filsafat itu? Maka saya perlu sampaikan bahwa filsafat itu adalah salah satu
kajian yang problem yang dikaji di dalam filsafat itu adalah problem yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya. Artinya problem dalam filsafat itu sangat beragam, yang menjadi problem di dalam kehidupan manusia itu menjadi problem dari filsafat itu sendiri. Oleh karena itu memang cakupan dari filsafat itu menjadi sangat luas sekali. Filsafat mampu membaca atau menganalisis berbagai hal yang menjadi problem dari manusia. Nah, apa sebetulnya problem kemanusiaan itu, problem kehidupan itu? Ya, problem kehidupan adalah problem yang mengatasi problem-problem yang bersifat personal. Contohnya misalnya, kalau saya tidak punya uang, itu bukan problem kemanusiaan. Tetapi kalau kita bicara tentang kemiskinan, itu adalah problem kemanusiaan. Kesehatan itu adalah problem kemanusiaan. Dan banyak hal-hal yang kemudian problem itu menjadi problem yang dihadapi oleh manusia, terlepas dari siapa dia, di mana dia, ya. Artinya atribut-atribut yang melekat pada dirinya tidak ada masalah. Yang penting bahwa semua manusia menghadapi sesuatu itu sebagai masalah. Saya kira kalau kita bicara kemiskinan tadi, ya kemiskinan itu dihadapi oleh semua orang, dalam arti bahwa itu bisa terjadi di mana saja. Maka ketika satu problem itu bisa terjadi di mana saja, maka itu menjadi problem kemanusiaan. Termasuk tahun-tahun awal 2020, COVID-19 sampai yang alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai menunjukkan tren penurunan yang sangat baik. Pada waktu itu pandemi menjadi problem kemanusiaan karena dia tergolong di dalam satu istilah namanya problem yang terkait dengan ini pandemi, ya, pandemi. Artinya satu jenis penyakit tertentu yang mengglobal yang bisa terjadi di mana saja, dan dunia pada waktu itu menghadapi semua itu. Hampir seluruh negara, tentu negara-negara tertentu yang mungkin mengklaim tidak tersentuh oleh pandemi ini, tapi sebetulnya secara umum dunia menghadapi pandemi itu. Saya kira itu menjadi masalah kemanusiaan juga, karena masalah-masalah yang timbul dari pandemi itu juga menjadi sangat sangat kompleks betul. Karena pandemi kemudian melahirkan banyak masalah-masalah di situ. Misalnya tentang turunnya angka kemiskinan yang sangat luar biasa, naiknya angka kemiskinan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang akses pergerakan orang dibatasi, kegiatan ekonomi dibatasi, sehingga bisa kemana-mana. Dan ketika orang tidak bisa kemana-mana, kemudian yang terjadi adalah kelumpuhan ekonomi yang ditunjukkan bagaimana kemudian neraca perdagangan, atau paling tidak kita menyebut situasi ekonomi di hampir semua negara mengalami pelambatan yang sangat luar biasa karena aktivitas pergerakan orang yang dibatasi, ya, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa dan itu menjadi problem kemanusiaan kontemporer. Artinya problem kemanusiaan yang terjadi saat ini, yang terbaru. Meskipun sebetulnya pandemi itu juga peristiwa yang pernah terjadi dan hampir selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Pada waktu itu awal abad 20, ya. Saya kira itu menjadi satu, kalau kita baca dalam sejarah bagaimana virus influenza yang pertama atau flu Spanyol itu juga terjadi hampir seperti ini. Dengan memakan korban jiwa yang sangat luar biasa. Termasuk dulu ketika kita masih berada pada masa pendudukan Belanda itu,
wabah ini mampu merenggut banyak nyawa pada waktu itu. Maka kalau orang tua dulu sering menceritakan ada pagebluk begitu ya, dapat pagebluk eh, sore loro esok mati atau sore sakit pagi meninggal. Pada waktu itu seperti itu dan saya kira kita menjadi paham ya bahwa kita sama-sama menghadapi situasi yang saya kira sama seperti itu yang diceritakan. Maka pandemi menjadi problem kemanusiaan yang kemudian itu menimbulkan masalah juga. Masalah filosofis. Ya, apa saja masalah-masalah filosofis yang terjadi pada pandemi itu akan banyak sekali. Contohnya adalah kalau kita tarik dari perspektif filsafat adalah masalah-masalah yang terkait dengan ini apa namanya peran negara dalam situasi pandemi COVID-19. Negara itu mengalami satu dilema yang luar biasa. Satu sisi membatasi pergerakan orang untuk menyelamatkan orang, tetapi satu sisi juga orang kemudian berpandangan bahwa kebebasan yang kemudian diambil oleh negara. Dan pada waktu itu di Amerika itu juga muncul semacam petisi begitu terkait dengan pelarangan sepihak oleh negara, pelarangan pergerakan orang ya oleh negara pada waktu COVID-19 itu menjadi satu hal yang juga dilakukan protes di berbagai negara karena ada problem-problem tentang kebebasan di situ. Tetapi apakah itu saja yang mungkin menjadi masalah? Salah satunya juga adalah masalah yang jauh lebih filosofis adalah terkait dengan pengalaman traumatik terhadap yang namanya kematian, yang itu kemudian melahirkan satu tafsir tersendiri tentang makna penderitaan dan kematian pada masa COVID-19 kemarin. Bagaimana orang mendapatkan pengalaman yang sangat traumatik terhadap orang-orang di sekitarnya, orang-orang mungkin keluarga ataupun teman dan sebagainya. Itulah yang kemudian bisa dibahas dari sudut pandang filsafat yang sangat kompleks. Maka kemudian kalau kita bicara problem kehidupan, maka filsafat juga membicarakan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang sepele, oleh kita mungkin sepele, karena itu pertanyaan anak-anak. Misalnya bagaimana awal mula dunia ini? Ini saya kira ini adalah satu pertanyaan yang kita tidak banyak berbicara tentang itu. Kenapa? Karena itu dianggap tidak penting. Kita membicarakan itu atau tidak membicarakan itu tidak ada pengaruhnya. Tetapi apakah benar demikian misalnya? Tentu ternyata tidak. Karena pertanyaan yang sederhana ini kemudian ternyata mampu mengarahkan pandangan-pandangan kita tentang masa depan. Contohnya, kalau kemudian orang tidak aware, tidak memiliki kesadaran terhadap masalah bagaimana dunia bermula, orang tidak punya orientasi tentang masa lalu dan masa depannya. Orang tidak punya tujuan hidup akhirnya, karena orang sudah dalam posisi posisi terlahir di dunia dalam kondisi seperti ini. Tetapi orientasi untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari bagaimana dunia bermula itu sebetulnya mampu mengarahkan orientasi iman kita. Orang menjadi berpikir, apakah alam semesta ini terjadi tiba-tiba ya? Atau alam semesta ini diciptakan oleh suatu kekuatan tertentu yang dalam agama kita disebut sebagai Tuhan atau Allah begitu. Nah, itu akan mengarahkan banyak hal, kemudian mengarahkan visi religiusitas kita. Kalau kita kemudian percaya bahwa dunia dan alam semesta ini diciptakan tidak secara kebetulan, artinya
diciptakan oleh kekuatan di luar kemampuan manusia yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan tadi, maka pertanyaan sederhana ini akan mendorong kita pada keterpanggilan kita sebagai makhluk religius. Kita menyadari posisi kita sebetulnya sekarang di mana dan mau kemana. Itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini. Bagaimana dunia bermula? Ternyata pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itu, yang mungkin itu adalah pertanyaan anak kecil, tetapi ternyata implikasinya sangat luas sekali. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan tentang, pertanyaan juga sederhana misalnya, apa yang terjadi ketika orang sudah mati misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana sekali. Ada yang menganggap tidak penting, ada yang menganggap penting. Kalau kita kemudian percaya bahwa ada life after death, gitu ya, jadi ada kehidupan setelah kematian, ya, itu kemudian akan memberikan semacam ini juga orientasi bagi kita kemudian. Bagaimana kita sebagai manusia kemudian mempersiapkan hal yang baik untuk pada masa-masa life after death itu misalnya. Ini sangat mungkin terjadi. Atau juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih berat ini, Bapak Ibu, misalnya problem pendidikan saat ini yang kurang memperhatikan unifikasi ya dalam pengalaman pendidikan. Jadi sekarang itu pendidikan itu diarahkan pada hal-hal yang sangat spesifik sekali, sangat spesial sekali, dan itu bisa kelihatan, bisa tampak Bapak Ibu sekalian pada perkembangan ilmu modern saat ini, seperti misalnya kedokteran, kemudian ilmu-ilmu sains lah itu ya, biologi ya, biologi itu dulu ya hanya kajian ilmu faal tentang flora, fauna dan manusia begitu, tapi sekarang muncul yang namanya ini Bapak Ibu biologi molekuler, jadi dunia hidup yang terkait dengan sel dan jaringan yang memang sangat mikroskopis sekali gitu. Sekarang berkembang biologi molekuler itu. Kalau dalam bidang kedokteran, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa bisa menyaksikan bagaimana ilmu kedokteran itu terspesialisasi di dalam bidang-bidang yang sangat spesifik sekali, sangat spesial sekali. Maka ada analogi begini, ada analogi sederhana begini Bapak Ibu sekalian. Ada cerita, bukan analogi, ini anekdot, ya, cerita lucu, itu ya, lucu yang juga sarkastik, saya kira begitu ya. Suatu saat ada seorang pasien yang datang ke praktek dokter, maka dia ditanya oleh dokter sakitnya apa atau keluhannya apa. Pasien ini menjawab bahwa dia mengalami gangguan pendengaran. Kemudian ditanya, gangguan pendengarannya di telinga kanan atau telinga kiri? Kemudian pasien itu menjawab di telinga kiri gangguannya. Maka dokter itu kembali menjawab, waduh Anda salah datang ke dokter, karena saya spesialis telinga kanan. Who knows, siapa yang tahu spesialis itu cukup begitu aja. Dokter umum itu mampu mengobati apapun, tapi sekarang enggak. Dokter umum tidak mampu. Sekarang dokter itu diarahkan, pasien itu setelah di dokter umum itu kemudian dirujuk ke dokter spesialis. Kalau dalam ya spesialis penyakit dalam, ya mulai dari hati, kemudian ginjal, kemudian ya organ-organ dalam manusia. Kemudian ada spesialis lagi jantung yang khusus terkait dengan gejala gangguan pada jantung, kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya spesialis saraf misalnya, itu juga sendiri.
Jadi begitu sangat spesial pengembangan bidang kedokteran ini, sehingga sangat mungkin peristiwa yang tadi saya ceritakan tadi, anekdot yang saya ceritakan tadi, sangat mungkin terjadi di dalam dunia-dunia yang akan datang. Artinya, ilmu berkembang menuju pada hal yang sangat spesial, sedangkan unifikasinya itu tidak dapat. Contohnya begini, di dalam pendidikan aja, dunia pendidikan. Jadi, satu hal yang kurang dari mahasiswa-mahasiswa program studi kependidikan adalah ketika dia ditanya tentang atau sebelum itu saya mau sampaikan bahwa lulusan program studi kependidikan itu ada lulusan yang terampil di dalam mengajar, di dalam penggunaan media, menciptakan banyak sekali media pembelajaran dan sebagainya. Dia mampu dan dia cerdas terkait dengan itu. Tapi ada yang kurang di situ ketika mereka ditanya satu pertanyaan terkait dengan problem pendidikan. Sebenarnya arah pendidikan kita mau dibawa kemana? Rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Mereka tidak punya orientasi masa depan terhadap apa yang digeluti selama ini. Bagaimana COVID-19 itu juga merubah banyak sekali pandangan-pandangan kita tentang pendidikan. Mengubah banyak sekali perspektif-perspektif tentang pendidikan. Meskipun juga melahirkan banyak sekali problem-problem. Yang sayangnya, lulusan-lulusan program studi kependidikan itu lemah di dalam penguasaan critical thinking atau kemampuan analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi sebagai masalah pendidikan. Ini yang terjadi. Saya contohkan tadi, bagaimana COVID-19 itu mampu mengubah pendekatan dalam pendidikan yang luar biasa. Orang sekarang pembelajaran dengan model daring seperti ini. Meskipun kalau di Universitas PGRI Semarang itu sudah ada sebelumnya. Sebelum COVID-19 itu kita sudah menggunakan SPADA secara terbatas begitu ya. Itu sudah. Tetapi COVID-19 kemarin memaksa semuanya, siapapun, seluruh perguruan tinggi melakukan hal yang sama. Sehingga dulu hanya perguruan tinggi yang mampu mengembangkan learning management sistemnya secara bagus, termasuk UGRIS sudah mengembangkan LMS yang bagus ya. Tapi COVID-19 kemudian membuat semuanya harus mampu menguasai itu. Artinya ada perubahan di dalam paradigma itu, termasuk sekarang bagaimana model pembelajaran itu menjadi blended sekarang. Jadi kita tidak bisa kembali seperti dulu, artinya kembali luring semuanya, tetapi sekarang terbuka. Selain luring juga daring tetap bisa dilaksanakan. Ini adalah satu perubahan baru yang kemudian terjadi, ya, yang dulunya tidak bisa diprediksikan, unpredictable, tidak bisa diramalkan sebelumnya, tapi itu terjadi. Ini terjadi dan kita alami semuanya pembelajaran itu. Tetapi juga pembelajaran daring ternyata juga menimbulkan beberapa problem yang saya kira belum dicarikan jawabannya terkait misalnya dengan pendidikan karakter pada model pembelajaran daring. Selama ini kalau di sekolahan integrasi pendidikan ini keteladanan itu salah satunya melalui habituasi atau pembiasaan sikap siswa terhadap gurunya dan teman-temannya, misalnya kebiasaan menyapa, kemudian kebiasaan semacam kebiasaan positif lah yang bisa dilakukan, dipraktekkan. Tapi dengan model pembelajaran daring, penanaman karakter menjadi susah. Bagaimana nih? Termasuk juga mengukur itu menjadi susah. Karena model pembelajaran daring itu memang memberikan kebebasan yang sangat
besar bagi individu. Hanya sayangnya memang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di tempat kita di Indonesia dan negara-negara berkembang ya, ketika mungkin mengadakan pertemuan rapat rapat tertentu yang menggunakan daring, orang memiliki kecenderungan untuk disambi atau istilahnya sambil mengerjakan yang lain. Sedangkan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Sehingga orang bisa sambil kemana-mana, yang penting itu dinyalakan. Tapi hasilnya tidak fokus. Orang tidak memperhatikan itu, karena sambil lalu. Berbeda dengan negara-negara yang relatif lebih maju, ketika mereka mengubah mode rapat dari luring menjadi daring, mereka tetap ada di dalam forum daring itu. Jadi tidak kemana-mana. Jadi tetap ada di situ, stay di situ. Nah inilah yang kemudian juga menimbulkan masalah-masalah di dalam bagaimana pendidikan karakter kita pada masa daring. Itu juga susah. Saya kira itu adalah problem-problem yang kemudian dihadapi oleh kita, dihadapi oleh dunia pendidikan. Dan itu juga termasuk sejauh itu menjadi problem umum yang bisa terjadi di mana saja, maka itu menjadi problem yang dihadapi oleh filsafat. Maka problem filsafat itu terentang banyak sekali. Apa saja yang menjadi masalah kemanusiaan itu menjadi masalah filsafat. Dan menjadi tugas filsafat adalah mengatasi spesialisasi dan memformulasikan satu pandangan hidup berdasarkan pengalaman kemanusiaan yang lebih luas dan komprehensif. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Bahwa filsafat itu sebetulnya ingin membawa satu pemahaman perspektif yang utuh ketika kita melihat sesuatu. Kita seringkali perspektif kita itu sangat terbatas pada bidang ilmu yang kita miliki. Contohnya, kalau kita kumpulkan 5 orang ahli, 1 adalah ahli biologi, 2 ahli peternakan, 3 ahli ekonomi, 4 ahli kedokteran hewan, 4 orang itu kemudian dihadapkan pada satu objek tertentu, misalnya sapi gitu ya, atau kambing gitu. Maka perspektif mereka sangat dipengaruhi oleh bidang keilmuan mereka dan menutup diri terhadap kajian yang lain. Kalau orang peternakan yang bagaimana berpikir supaya kambing ini bisa menjadi komoditas ternak yang bisa dikembangbiakan secara lebih cepat ya, anaknya banyak dan sebagainya. Beda lagi dengan kedokteran hewan, bagaimana dia melihat binatang kambing ini memiliki banyak potensi gangguan penyakit karena misalnya makanan, kemudian kebiasaan pemeliharaan yang kurang baik dan sebagainya. Beda lagi dengan orang biologi, bagaimana melihat kambing ini. Nah, kita kadang-kadang terjebak pada perspektif itu. Sementara filsafat ingin melihat semuanya problem itu dalam kerangka yang utuh, dalam kompleksitasnya, sehingga kemudian kita di dalam melihat sesuatu itu selalu memiliki pandangan yang jauh lebih komprehensif, ya, lebih menyeluruh. Kan contohnya pula kan begini, analogi terhadap hal ini ya, analogi bagaimana kita sangat dipengaruhi oleh ilmu perspektif keilmuan kita. Ada satu contoh analogi juga ini. Ada satu contoh dua orang, yang satu itu memiliki gangguan di dalam penglihatannya, ya, jadi dia tidak bisa melihat begitu. Yang satu adalah orang yang satu orang itu kemudian ini diminta untuk mendeskripsikan satu binatang tertentu, yaitu binatang gajah. Nah, satu orang yang tadi mengalami gangguan penglihatan tadi dihadapkan pada ekor gajah, maka dia akan mendeskripsikan gajah adalah binatang yang memiliki ekor yang sangat panjang.
Sementara satu orang lagi yang juga sama-sama buta, tadi tidak ada gangguan penglihatan, tadi diminta mendeskripsikan gajah, sementara dia didekatkan pada bagian telinganya. Maka dia akan mengatakan, gajah adalah binatang dengan telinga yang sangat besar. Nah, ini adalah analogi bagaimana kita melihat sesuatu itu dalam perspektif kita, keterbatasan perspektif kita. Dan itu yang ingin ditawarkan filsafat, bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu itu hanya khusus dari perspektif sepihak saja. Kita harus melihat semuanya dalam kerangka yang lebih utuh, supaya kita bisa mendapatkan gambaran apapun itu, permasalahan atau apapun itu yang kita hadapi, kita mampu melihatnya itu secara komprehensif. Itulah sebetulnya yang ingin dilakukan oleh filsafat. Maka atas dasar fungsi itu memang kemudian bahwa filsafat itu memiliki beberapa ciri. Satu, filsafat itu proses kritik ya. Jadi satu proses bagaimana kita berpikir secara kritis. Kita tidak mudah percaya pada sesuatu tanpa kemudian kita melakukan semacam klarifikasi berpikir terlebih dahulu. Maka filsafat itu mendorong kita semua untuk pertama bersifat tidak percaya dulu, meragukan apapun itu, informasi atau apapun itu harus diragukan dulu. Nah, setelah proses meragukan itu menuntun kita untuk berpikir kritis. Ketika kita tidak percaya, kita meragukan sesuatu, kita akan mencari. Di situ ada proses critical thinking. Kita berpikir, apa sebetulnya ini? Sehingga itu juga mengarahkan kita untuk berpikir radikal. Radikal itu artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Ciri dari perspektif filsafat adalah dia mampu menganalisis persoalan sampai dengan akar-akarnya. Contohnya adalah ketika ada satu kasus sosial di masyarakat kita, terjadi banyak sekali kejahatan di satu kota misalnya, orang dengan latar belakang kriminologi, ya, karena ada ilmu kriminologi itu ada. Akan melihat bahwa kejahatan disebabkan oleh bla 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 begitu. Nah, kalau filsafat mencoba mencari lebih jauh, bukan hanya berdasarkan gejala-gejala yang kita lihat, yang bisa kita tangkap. Contohnya, kenapa orang bisa melakukan tindakan kriminal, misalnya karena ada kesempatan, misalnya, termasuk juga karena dia tidak punya pekerjaan misalnya. Karena dia macam-macam lah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Filsafat harus mampu mengejar, harus mampu mencari akar permasalahan dari kriminalitas. Itu sebetulnya apa? Sampai didapatkan kemudian akar kriminalitas sebetulnya adalah karena problem kemiskinan. Tampaknya kemiskinan itu tidak secara langsung terhubung dengan kriminalitas. Tetapi sebetulnya kemiskinan itu menjadi akar dari kriminalitas itu. Kemiskinan itu macam-macam, mulai dari kemiskinan itu sangat Bapak Ibu, sangat hubungannya menjadi sangat panjang. Kenapa orang miskin? Salah satunya karena dia tidak punya akses ekonomi misalnya. Akses ekonomi itu banyak, tidak punya modal, tidak punya kemampuan bayar atau macam-macam lah seperti itu. Contohnya begini kan, orang miskin kan dalam kebanyakan kasus ketika mengajukan pinjaman ke bank, dia ditanya apa gunanya, kan nggak bisa karena dia memang nggak punya. Artinya aksesnya terputus. Yang kedua, ya, keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi ini menyebabkan seseorang itu tidak mampu mendapatkan pendidikan yang baik misalnya, boro-boro untuk sekolah misalnya,
Untuk makan dia susah. Akhirnya orang tidak sekolah. Ketika orang tidak sekolah, dia bekerja, dia akan tidak bisa memilih pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan, kemampuan memilih pekerjaan akan menjadi lebih terbuka. Tetapi sementara orang yang kemudian tidak bisa sekolah tadi, ya tidak bisa sekolah, dia sekolahnya rendah, dia tidak punya pilihan untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara finansial akan lebih mendapatkan penghasilan yang layak misalnya. Maka kemudian ketika pendidikannya tidak ada, dia tidak memilih pekerjaan, akhirnya dia memilih pekerjaan seadanya. Pekerjaan seadanya yang dipilih itu akan melahirkan yang namanya penghasilan yang sedikit. Penghasilan yang sedikit ini kemudian seperti lingkaran setan akan kembali pada kondisi awal tadi, bahwa dia memiliki keterbatasan akses secara ekonomi. Itulah yang kemudian mendorong orang melakukan satu tindakan kriminalitas tertentu karena ingin memutus ini, misalnya. Nah, kalau tadi saya contohkan, memang kemiskinan tidak terhubung secara langsung dengan peristiwa yang kita hadapi, yaitu kriminalitas. Tetapi sebetulnya akar dari kriminalitas itu layak untuk diindikasikan, ya, disebabkan disebabkan oleh kemiskinan. Inilah sebetulnya cara kerja filsafat kemudian melihat hal itu dari perspektif yang jauh lebih mendasar begitu. Nah, terhadap hal ini mungkin kita bisa diskusikan nanti. Apakah benar kemiskinan itu menjadi akar kriminalitas dan sebagainya. Kemudian komprehensif, jadi berpikir secara menyeluruh. Kita diajak untuk melihat sesuatu itu dalam multi perspektif. Tidak hanya dari perspektif yang sepihak saja, tetapi perspektif yang utuh. Ya, gitu. Nah, saya kira ini adalah awal, ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan. Nah, nanti kita bicara tentang berikutnya, kita bicara tentang ini pengertian filsafat, kemudian apa sebetulnya fungsi filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Saya buka dulu pertanyaan kalau ada Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin memberikan respon, silakan. Monggo kita diskusikan. Ini gambaran awal bagaimana sebetulnya filsafat itu nanti bekerja, yang mungkin tanpa kita sadari seperti itu. Kalau dulu ada iklan rokok namanya dulu saya lupa, Star Mile atau apa itu, yang itu slogannya itu bikin hidup lebih hidup. Ya, lebih kurang filsafat itu membuat hidup menjadi lebih hidup. Saya kira itu. Jadi kita tidak monoton pada satu perspektif saja, tetapi perspektif kita akan sangat kaya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu perspektif tunggal saja. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, silakan. Monggo. Nanti kalau diskusi filsafat itu bisa kemana-mana ya Bapak Ibu, karena terhubung kemana saja. Gitu. Asiknya belajar filsafat itu seperti itu, kita terhubung dalam banyak hal. Gitu. Lebih kaya kita dalam melihat sesuatu. Monggo silakan. Kalau ada yang perlu ditanggapi. Pak Edi. Oh iya, silakan. Silakan. Monggo. Ya. Ya. Iya, silakan. Oke. Apakah filsafat disebut sebagai satu ilmu tentang keyakinan diri? Nanti kita akan bicara bahwa filsafat itu dipahami dalam dua kategori. Satu, filsafat itu sebagai pandangan hidup, itu berarti keyakinan. Yang kedua, filsafat sebagai kajian ilmu. Jadi yang bersifat akademis.
begitu ya. Nanti sebetulnya ini pertanyaan Pak Edi nanti akan sampai di bahan berikutnya ya. Tapi saya cuplikan saja sebentar bahwa mungkin saya bisa sekalian share aja. Dan kita sampai pada ini Bapak Ibu sekalian, pengertian dari filsafat. Nah, filsafat yang dipahami sebagai pandangan hidup itu yang pertama, atau keyakinan komunal, keyakinan diri, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan yang biasanya diterima secara tidak kritis. Jadi Bapak Ibu, kita sering sekali namanya taken for granted. Jadi kita itu menerima kepercayaan itu bisa secara turun temurun, atau karena kita tidak tidak kritis terhadap kepercayaan itu. Contoh begini, betapa banyak kita mewarisi kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat kita, tetapi berhenti pada kepercayaan itu. Contoh, misalnya, banyak dari kita percaya bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, percaya. Ada mengatakan bahwa mangan ramangan sing penting kumpul, sampai sekarang masih ada yang percaya. Ada juga ungkapan-ungkapan yang sangat sederhana sekali, misalnya ini petuah kan gitu, petuah. Jangan makan di depan pintu. Ya kan? Jangan apalagi yang larangan. Jangan potong kuku malam hari. Tetapi berhenti pada keyakinan. Berhenti pada berhenti pada ungkapan itu saja, tapi kita tidak mencari pemaknaan rasional dari kepercayaan kita. Maka itu membawa kita kepada pengertian yang kedua tentang filsafat. Apa itu? Yaitu filsafat adalah proses kritik atas atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Sikap yang dituntut adalah sikap kritis dan mencari, sikap terbuka dan toleran, dan mau melihat segala sudut persoalan tanpa prasangka. Sikap kritis melahirkan tindakan pemeriksaan kedua atau second look terhadap hal-hal yang disajikan orang awam. Dalam pengertian filsafat yang kedua ini, kita sudah mulai diajak untuk berpikir kritis. Kenapa kita percaya pada sesuatu itu, tetapi dengan dasar rasional? Contoh Bapak Ibu, kenapa orang tua kita melarang kita, dan kita sendiri Bapak Ibu juga melarang adik-adiknya atau putranya misalnya untuk anak-anak yang makan di depan pintu. Kenapa? Alasannya kan orang mengatakan, sudah jangan banyak tanya, pokoknya nggak boleh makan di depan pintu, kan begitu. Itu pemahaman kita pada hal yang pertama tadi. Jadi kita hanya berhenti pada keyakinan tanpa kita mencari rasionalitas di dalamnya. Kita tidak membongkar struktur logis dari kepercayaan itu. Kenapa kita melarang? Saya coba pengen Bapak Ibu menjawab itu. Kenapa kita melarang siapapun untuk makan di depan pintu? Kira-kira kenapa? Kalau jawaban Mbak saya dulu kok, hanya nanti nggak dapat jodoh, Pak. Nah, salah satu itu. Apakah benar demikian? Malah ada yang bilang begini, kalau nyapu yang bersih, nanti kalau nggak bersih nanti suamimu brewok. Nah itu saya yang belum dapat jawabannya, Pak. Begitu. Kalau tidak boleh makan di pintu kan nanti kan kalau orang mau masuk kesusahan seperti itu. Tapi kalau nyapu nggak bersih suaminya brewokan itu saya belum tahu itu, Pak. Artinya begini, kenapa orang tua kita mengatakan jangan makan di depan pintu? Pada waktu itu orang tua tidak menjelaskan kenapa. Hanya orang mengatakan dalam bahasa daerah kita ora ilok kan begitu. Ya kan? Ora ilok kan gitu. Berhenti pada titik itu.
Tidak ada penjelasan logis apapun. Sehingga itu terjadi proses kita juga mewariskan hal yang sama kepada anak-anak kita. Tapi sebetulnya itu ada unsur logisnya di situ. Apa logisnya? Satu, tidak sopan. Kira-kira makan di depan pintu sopan nggak? Nggak sopan. Yang kedua, menghalangi orang mau lewat nggak? Menghalangi orang lewat. Iya, Pak, menghalangi orang mau lewat. Oke. Berarti ketika kita percaya pada itu, kita percaya pada alasan logisnya. Bukan percaya orailoknya, tapi alasan logisnya. Itu yang tidak dicari, yang tidak kita jelaskan. Sama contohnya kenapa orang tidak boleh dulu kan sering sekali. Kalau di luar ini kan musim hujan ya, kemudian musim petir dan sebagainya. Perempuan nggak boleh di luar, habis keramas di luar. Dan menyisir di luar, di tengah ada petir gitu. Orang mengatakan nggak boleh orang tua, tapi tidak pernah dikasih tahu apa itu. Karena orang tua juga tidak tahu, tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan itu secara logis. Yang diterima hanya kepercayaan itu. Karena ada yang namanya hubungan gelombang elektromagnetik itu yang memungkinkan orang bisa tersambar petir. Tapi kan kita nggak tahu. Kita hanya berhenti pada tidak boleh. Betapa banyak kita melarang anak-anak kita hanya dengan mengatakan tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Itu sama saja akan mewariskan pengetahuan yang tidak pernah ada justifikasi rasionalnya kepada anak-anak kita. Maka filsafat itu membongkar itu. Apapun itu dalam kacamata filsafat bisa dijelaskan secara logis. Contoh lagi, Bapak Ibu, kenapa orang percaya dengan mitos? Bapak Ibu, saya kasih uang 1 juta, saya minta tolong Bapak atau Ibu ke Parangtritis. Tapi saya pesan bajunya hijau ya. Saya kasih 1 juta. Ada yang berani enggak? Kalau yang berani nanti teman-teman satu kelas nganter. Kita akan menjadi saksi. Apa yang akan terjadi begitu? Kira-kira mau enggak? Ada yang berani enggak? 1 juta. Tapi tapi nyawanya hilang gimana, Pak? Tapi resiko ditanggung sendiri. Siapa yang menerima? Tapi resiko akan ditanggung sendiri. Berarti sama halnya seperti ini, Bapak. Ya. Ini kan program-program orang tua yang tidak memperdayakan kepada kita. Ya. Dan, artinya sama halnya kita ketika di perjalanan, Bapak. Ya. Ada kucing lewat. Ya. Kita pakai motor ataupun mobil gitu kan. Ya. Malah mendingan kita yang artinya mau kecelakaan daripada kucing itu yang mati. Gitu kan. Nah itu kan program tersebut ketika apakah benar gitu kan, saya juga apakah benar ketika kita itu bahasanya menabrak kucing, apakah nanti kitanya yang akan celaka gitu kan. Nah itu muncul juga gitu kan, terkadang pikiran saya itu terbuka loh, masa sih gitu kan, daripada orang yang kecelakaan kok mending kucingnya saja yang mati seperti itu. Iya. Ya, sebagai kepercayaan itu harus dibongkar struktur logisnya. Sama juga dengan tadi saya selesaikan dulu. Nanti saya akan tanggapi itu Pak Warto. Jadi orang kan percaya pada mitos itu, tetapi tidak berani kemudian untuk meninggalkan itu. Padahal sebetulnya ada penjelasan logisnya. Kenapa orang sebaiknya tidak boleh menggunakan warna hijau itu, supaya dia tidak sewarna dengan warna air laut, karena dengan warna pakaian yang senada dengan warna laut itu, dalam hal terjadi kecelakaan laut, ini bersyarat Bapak Ibu, dalam hal terjadi kecelakaan laut, orang tenggelam dan sebagainya, warna-warna yang hampir sama itu tidak akan diketahui oleh orang lain.
Tetapi kalau Bapak Ibu memakai baju hijau di pinggir pantai, mbok sebulan, ya nggak ngapa-ngapain. Kan dalam hal terjadi kecelakaan laut. Atau Bapak Ibu menggunakan baju merah, lebih kelihatan. Karena faktor itu. Itu penjelasannya yang kemudian kita bisa menjadi percaya, oh iya kita sebaiknya kalau di laut tidak boleh pakai baju hijau, itu karena alasan rasional. Karena semuanya harus bisa dijelaskan dalam, filsafat menuntut bahwa semuanya harus bisa dijelaskan dalam kerangka akal sehat kita. Kenapa? Karena akal sehat itu adalah salah satu hal yang bisa diterima oleh siapapun. Contohnya begini Bapak Ibu, ini rumahnya yang paling jauh mana? Saya pengen contoh. Rumah yang paling jauh mana? Kendal? Enggak. Sumatera? Lembang, Pak. Enggak, Pak Edianto. Palembang. Oke, Palembang. Ya. Palembang ya. Kalau yang rumahnya Palembang mengatakan, hari ini kan jam berapa ini? Sudah jam 20.33, enggak kerasa ya. 20.33, Anda mengatakan kepada teman-teman kelas, nah ini teman-teman saya itu paling nanti 1 jam lagi sudah sampai di tempatmu. Kira-kira percaya enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Sama teman sendiri masih nggak percaya? Belum tentu, Pak. Kenapa belum? Secara logika nggak mungkin, Pak. Nah, secara logika nggak mungkin. Orang menerima ketika itu tidak masuk akal, orang tidak akan menerima. Dan kita akan cenderung menerima sesuatu ketika masuk akal. Itulah yang sebetulnya ingin dibawa perspektif rasional itu dalam pandangan filsafat. Filsafat dalam melihat semua hal, semuanya harus dikembalikan apakah itu masuk akal dan tidak. Maka filsafat itu kuncinya adalah rasional. Kalau tidak rasional, dia bukan filsafat. Dia tidak mau. Karena rasional atau hal-hal yang bisa masuk dalam kemasuk akalan kita, itu yang mendorong orang percaya. Orang nggak akan percaya kalau kemudian tidak masuk akal. Tetapi orang akan mengikuti kita ketika sesuatu itu masuk akal. Masuk dalam pandangan-pandangan akal sehat kita, itu bisa terjadi. Contoh lagi saya ungkapkan contoh sebelum Pak Warto tadi ya. Orang mengatakan kenapa ada ini sebelum ini loh pengantin itu sebaiknya orang yang mau menikah itu dipingit berapa hari gitu kan, dia nggak boleh keluar kan kemana-mana. Orang hanya percaya bahwa ya pokoknya nggak boleh, kan gitu. Tapi pernah kita mencari, merasionalkan, kenapa orang calon pengantin baru itu tidak boleh. Calon pengantin baru dan pengantin baru itu tidak boleh. Di kepercayaan masyarakat Jawa itu tidak boleh diizinkan pergi ke tempat yang jauh. Kenapa kira-kira? Biar selamat, Pak. Iya, apa hubungannya? Selamatnya maksudnya gimana? Biar tidak terjadi apa-apa. Gimana? Bu Eri dulu sebentar. Gimana Bu Eri? Enggak, Pak. Jadi supaya benar-benar terjadi pernikahan, selamat, nggak ada masalah apa-apa. Jadi tidak boleh pergi kemana-mana. Logikanya begitu. Tidak boleh pergi kemana-mana ya. Lah ya kenapa bisa begitu gitu loh. Maksudnya kenapa kenapa bisa kalau keluar kan itu Pak, kalau keluar rawan bisa kena kecelakaan atau terkena gangguan apa atau sakit kena masuk angin atau apa. Ya. Faktor apa yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan? Keluar rumah Pak. Lah iya sama-sama keluar rumah, tapi kenapa kita bisa enggak, yang lainnya itu punya potensi lebih tinggi? Karena salah satunya karena begini loh Bapak Ibu, orang yang mau menikah itu kan dua orang yang saling mencintai, menyukai. Emosi ya kan? Orang mengatakan begini, orang itu kalau sudah dua orang jatuh cinta itu ketemu, yang lainnya itu hanya penonton. Ya mereka asik sendiri itu akan menyebabkan kelalaian kita dalam berkendara, lupa dengan lingkungan dan sebagainya. Itu faktornya, faktor yang mempertinggi tingkat terjadinya kecelakaan yang tidak perlu. Ya kan? Jadi takut ketemuan ya Pak?
Artinya orang yang sedang apa namanya pada masa-masa itu dia akan kewaspadaannya terhadap lingkungannya dia akan berkurang. Maka rawan, banyak sekali kasus terjadi seperti itu. Karena mereka asik itu. Itulah yang sebetulnya secara rasional mendasari kenapa seseorang yang mau menikah sebaiknya tidak pergi dulu. Termasuk sama dalam beberapa waktu kemudian juga sebaiknya tidak pergi kemana-mana. Itu yang tampaknya kita tidak sampai, kita belum sampai pada hal itu. Banyak kepercayaan yang kita yakini hidup itu salah satunya hanya berhenti pada keyakinan saja tanpa kita membongkar struktur logisnya. Maka filsafat bertugas untuk mencari hal yang rasional dari hal-hal semacam itu. Kita harus percaya pada sesuatu itu karena aspek rasionalnya. Ada kemasuk akalannya. Satu lagi begini Bapak Ibu. Kenapa orang tua kita melakukan matikan. Gini. Double Bu, suaranya double Bu, dimatikan dulu. Nah, okay. Jadi begini, apa namanya? Orang tua kita melarang yang namanya menebang pohon besar. Di situ ada mata airnya. Tapi orang mengatakan jangan menebang pohon itu karena ada penunggunya. Kan begitu. Dan kita percaya kan gitu. Padahal sebetulnya di situ ada pesan kearifan lingkungan di situ. Karena begitu tanaman itu ditebang, mata airnya habis dia. Maka orang akhirnya perlu menggunakan satu ungkapan tertentu supaya orang takut. Tetapi sebetulnya aspek rasionalnya ada pada itu. Termasuk tadi Pak Warto, ada banyak kepercayaan Pak Warto yang terkucing dan sebagainya. Itu memang harus digali struktur logisnya. Kira-kira apa ini yang membuat kita kemudian harus percaya pada ungkapan itu tetapi dengan basis rasionalitas. Bukan hanya berhenti pada cerita itu. Itu yang menjadi tantangan kita. Itu tampaknya yang kemudian terjadi. Nah, pada pengertian yang kedua inilah sebetulnya Pak Edi, itu filsafat dipahami sebagai salah satu ilmu yang masuk di dalam kajian akademik sebagai satu kajian kritis terhadap peristiwa, terhadap hal apapun yang kita hadapi. Kalau yang pertama tadi, filsafat itu sebagai pandangan hidup. Kita semua punya pandangan hidup. Itu filsafat hidup namanya. Yang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dipengaruhi oleh warisan-warisan kebudayaan kita. Yang itu membentuk yang namanya pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah komunal. Jadi bangsa yang hidup secara berkelompok. Dia sangat berbeda sekali dengan tata nilainya dengan masyarakat yang bersifat individual seperti masyarakat barat dan sebagainya. Basis pandangan hidup mereka adalah individualitas. Jadi semangat individu di situ. Sementara di Indonesia itu di masyarakat timur itu komunal. Itu yang ditonjolkan, yang kemudian ternyata dari pemahaman itu akan kemudian sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam masyarakat, gitu, dalam menjalani hidup ini. Jadi saya kira itu Pak Dianto ternyata bahwa filsafat itu sebagai pandangan hidup maupun sebagai sebuah kajian akademik atau kajian akademis itu ternyata sangat mempengaruhi banyak hal dari kehidupan kita. Saya kira itu Pak Edi. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selamat malam Bapak. Selamat malam, ya. Saya dengan Bibi. Saya mau menanyakan kalau untuk tadi kan berbagai macam mitos masukan dari Bapak tentang filsafat tersebut ya. Kalau saya mau tanyakan adalah bagaimana cara mengajarkan filsafat itu kepada anak didik, terutama ke anak PAUD.
Oke. Apakah ada manfaatnya buat mereka juga atau tidak? Bagaimana? Terima kasih Bapak. Baik, yang pertama sejelas resikonya adalah bahwa Anda sebagai guru Anda akan capek. Filsafat itu akan membiarkan memberi kesempatan kepada anak didik kita, khususnya bagi kita sebagai guru, membiarkan mereka berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu punya konsekuensi apa Bapak Ibu? Mereka akan bertanya terus. Iya. Apakah kita mampu menghadapi, kadang-kadang kita sebagai orang tua saja, ya begitu pertanyaannya itu, iya bertubi-tubi begitu, kita selalu cenderung udah diam toh, pokoknya begitu. Gemes. Maka apakah penting sebetulnya mewariskan cara berpikir filsafat itu sangat penting Bu, karena mendorong orang untuk berpikir kritis, tidak mudah begitu saja menerima apapun. Ketika kita tidak mudah percaya, kita membuat kita menjadi orang yang tidak mudah tertipu oleh banyak hal. Contoh hoax yang beredar sangat luar biasa sekarang ini. Tidak ada proses check and recheck bagi kita. Ya, yang informasinya terus berdatangan begitu saja. Yang kalau kita lihat di media sosial itu kita mengalami satu masa yang namanya post-truth. Jadi zaman di mana disebut sebagai pasca kebenaran. Kenapa? Orang susah membedakan mana yang benar, informasi yang benar dan salah. Iya. Orang sering mengirim hanya share, ya kan? Share tanpa ada proses check and recheck. Bahkan ada yang namanya semacam doa yang mengancam gitu. Contohnya begini, ada pesan. Yang minta agar mendoakan begini-begini agar kemudian di share ke minimal 7 orang, kalau tidak di share lihat apa yang terjadi. Itu jadikan begitu. Akhirnya kita dengan kekuatan seperti itu kita men-share tanpa melakukan check and recheck. Artinya bahwa kemampuan kita mewariskan anak didik kita untuk berpikir kritis itu sebetulnya memberikan bekal mereka untuk hidup lebih baik. Dan ketika itu dibiasakan dalam masa-masa anak-anak SD seperti itu, hasilnya sangat luar biasa. Hanya sekali lagi saya ingatkan, itu akan membawa kerepotan bagi gurunya. Sudah siapkah kita untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari mereka? Kalau ya luar biasa. Dan itu saya kira kita sebagai guru justru senang ketika ada anak-anak bertanya. Ketika mereka menanyakan sesuatu kita, itu menjadi sangat penting bagi kita. Saya kira itu Bu. Resikonya itu aja sih sebetulnya. Sangat mudah. Berarti kecenderungan orang tua zaman dulu itu mengatakan mitos itu untuk menyetop supaya tidak bertanya lebih banyak lagi mungkin ya Pak? Ya, salah satunya mungkin begitu. Karena kadang-kadang kita tidak mampu membahasakan itu. Karena kan orang tua kita juga menerima itu warisan. Ya kan? Ya, turunan saja. Bisa jadi seperti itu. Di samping tentu secara pragmatis itu mampu membuat anak-anak tidak bertanya lagi. Akhirnya melahirkan generasi yang pendidikan juga yang tidak banyak bertanya. Akhirnya kita akan sudah percaya saja. Masih ada? Ya Pak. Aman ya Pak. Ya, silakan. Jin bertanya Pak. Silakan. Ye. Tadi ada sedikit yang membuat saya ingat. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa pemikiran filsafat itu memiliki ciri khas, yaitu menimbulkan gejolak atau kontroversi ya Pak. Ya. Nah itu kontroversinya kan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran sempit atau kolot, ngeten nggih Bang ya? Ya, karena ini Bu, karena dianggap wah, kenapa harus ditanyakan kan gitu loh. Tapi orang yang memiliki pemikiran filsafat berarti
dia pasti sudah punya modal wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang cukup, nggih Pak nggih? Iya, seharusnya begitu karena itu dasar. Kalau orang meragukan sesuatu mesti tidak asal meragukan. Iya. Mesti ada hal-hal yang kemudian bisa minimal dalam pandangan dia ini apa benar seperti ini? Kayaknya nggak seperti ini deh, kayak gitu. Saya kira itu Bu, tetap ada memang kemudian menimbulkan banyak bagi orang yang tidak siap pemikiran filsafat itu dianggap sebagai pemikiran yang mengganggu kenyamanan. Kenapa begitu? Karena ini kan hidup sudah berjalan, kenapa masih ditanyakan? Misalnya kan gitu. Ya, itu memang membuat orang menjadi tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa filsafat itu sangat membantu kita di dalam rangka kita membangun basis argumentasi yang rasional, yang tadi saya ceritakan bahwa bagaimana sebetulnya kita bisa mematahkan argumentasi orang ketika argumentasi kita jauh lebih rasional. Bapak Ibu, kalau di rapat dimanapun, berpendapat mana apapun, sejauh pendapat Bapak Ibu itu masuk akal, lebih rasional, orang akan ikut. Karena kata kuncinya itu, orang itu hanya ajak apa yang kita itu masuk akal bagi mereka. Maka sebenarnya tidak ada istilahnya saya kira lebih ke itu ya, membantu kita mengembangkan basis orientasi berpikir kita, kemudian membantu kita bersikap berpikir secara kritis, itu yang sangat penting, dan membuat kita bisa melihat apa saja kalau kita pendekatannya itu rasional, kita mampu melihat apa saja secara baik dan lebih baik dan lebih utuh. Saya kira itu, Bu Eri. Iya Pak, matur nuwun. Sama-sama. Permisi Bapak. Silakan. Ya, saya mau bertanya mengenai tentang filsafat. Bolehkah saya mengartikan filsafat itu sebagai pola berpikir sampai kepada akar-akarnya Pak, sehingga menimbulkan efek berpikir kritis? Sangat boleh Bu. Ya, jika demikian, tadi pertanyaan pertama dalam konteks pendidikan, bagaimana caranya kita bisa memantik kepada siswa-siswa kita supaya bisa menimbulkan pemikiran yang kritis. Nah, terus kemudian yang kedua, pertanyaan dari saya, ada satu kalimat yang sangat menggelitik yang menurut saya tadi Bapak ungkapkan bahwasanya filsafat itu adalah sikap kritis dan menahan prasangka. Nah, bagaimana cara kita mampu memanage prasangka kita, sedangkan filsafat itu sendiri akan menimbulkan prasangka antara percaya dan tidak percaya, begitu Pak? Iya, oke. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Filsafat itu menghindarkan kita dari prasangka yang sifatnya itu sangat ini Bu, sangat ini loh. Kalau dalam bahasa filsafat itu sangat dari perspektif satu pihak. Kita itu kadang-kadang menjudge sesuatu berdasarkan satu perspektif saja. Saya contohkan begini ya, menggunakan analogi macam ini, kita itu sering sekali melakukan penilaian judgement itu hanya berdasarkan pada satu pandangan saja, satu sisi saja, satu pandangan kita, kacamata kita. Saya tadi contohkan bagaimana orang biologi melihat satu objek tertentu hanya perspektifnya mereka. Kemudian orang peternakan melihat satu objek yang sama dalam perspektif mereka. Kita secara sadar atau tidak sadar seringkali memberikan judgement, memberikan penilaian itu berdasarkan kacamata sepihak kita. Nah, sebetulnya tidak bisa seperti itu. Padahal sebetulnya apa yang terjadi itu kadang-kadang tidak seperti yang kita
tangkap dari satu perspektif saja. Artinya berarti cenderung melakukan judgement itu pada satu pandangan perspektif tertentu. Maka ada analogi lagi Bu ini. Kita itu kadang-kadang sangat tidak ingin pandangan kita itu kita memiliki kecenderungan bahwa memberikan penilaian benar berdasarkan pandangan sepihak kita. Bapak, artinya berarti filsafat itu sendiri memaksa kita untuk berpikir objektif dan membuka paradigma yang lainnya. Begitu atau bagaimana Pak? Iya, maka kemudian kan tadi filsafat itu berusaha untuk menahan prasangka, menahan justifikasi berdasarkan satu perspektif saja. Artinya bahwa kita harus melihat sesuatu itu secara utuh. Maka ada kata kunci di situ, salah satunya adalah komprehensif. Di samping radikal, tetapi juga komprehensif. Komprehensif itu melihat segala sesuatu dalam banyak perspektif. Jadi dalam banyak perspektif utuh sifatnya begitu. Maka tadi saya kan juga mencontohkan, kalau orang buta diminta untuk mendeskripsikan gajah, kalau kebetulan dia hanya melihat pada ekornya, maka dia mendeskripsikan gajah sebagaimana gajah itu binatang yang berekor panjang, berhenti situ. Itu adalah contoh judgement berdasarkan perspektif, berdasarkan prasangka tertentu dari sudut pandang tertentu. Yang ketemu telinganya yang besar, dia akan mendefinisikan seperti itu. Ini ada analogi bagaimana secara sadar atau tidak sadar pandangan-pandangan kita itu banyak dipengaruhi, banyak dibangun dalam perspektif apapun dari kita, latar belakang kita, keilmuan kita, kayak budaya kita, kayak dan sebagainya. Itu terjadi. Kita tidak menunggu, kita tidak sabar untuk menunggu. Maka orang mengatakan, loh kalau filsafat seperti itu kelamaan dong, karena harus melihat yang lainnya. Ya untuk membaca sesuatu secara cermat, kita memang tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mampu juga melihat perspektif yang lain, sehingga kemudian menjadi lebih utuh. Kata kuncinya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membangun penilaian, judgement itu secara utuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama tadi bagaimana membangun ini ya Bu ya, nalar kritis. Siswa SD, ya nalar, ya. Ya, sebagai guru kadang-kadang kita jarang memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita untuk kemudian bertanya. Tetapi juga bisa dipahami, kadang-kadang anak mengalami kesulitan, saya harus menanyakan apa, kan begitu. Maka kembali kemudian bagaimana kita memberikan semacam ini Bu, kalau kita mungkin sebagai pengajar ya, sebagai guru begitu, ada semacam ini lah Bu, stimulus-stimulus tertentu, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mendorong mereka kemudian penasaran dan bertanya. Itu yang kadang-kadang tidak kita tumbuhkan. Di samping kecenderungan juga bahwa kadang-kadang kita terlalu tidak mau, mohon maaf ini mungkin alasan pragmatis begitu ya, tidak mau repot. Kadang-kadang guru hanya menghabiskan yang penting beban mengajarnya, beban materinya disampaikan. Nah, saya kebetulan kadang-kadang begini, ada kalau di S1 itu kan ada 16 pertemuan, yang materi itu 14 Bu. Kadang-kadang bagian tertentu tidak saya sampaikan ketika di dalam diskusi kelas itu menyita banyak waktu, ya, sehingga saya lebih kemudian mengorbankan konten itu tidak saya berikan secara langsung biar mereka bisa mengakses dari materi yang saya sampaikan, tetapi saya memberikan kesempatan mereka untuk diskusi lebih panjang tentang bagian yang menarik itu bagi mereka. Seperti itu. Tentu pendekatannya sedikit berbeda dengan siswa, karena ya siswa memang tentu kondisi situasinya sangat berbeda sekali dengan para mahasiswa. Paling tidak kita harus sering memberikan kesempatan mereka untuk bertanya dengan memberikan stimulus-stimulus, pancingan-pancingan yang saya kira dari awal itu nanti akan menumbuhkan mereka untuk bertanya. Saya kira itu memang harus telaten. Kalau enggak ya kadang-kadang kita
menyerah begitu ya Bu ya, sehingga tidak melanjutkan. Saya kira itu tantangan kita lah di dunia pendidikan Bu. Begitu Bu Cahyani. Ya, saya mau ini sekali lagi, berarti tadi menahan prasangka itu dengan kita menahan diri, berpikir objektif dan mau membuka paradigma pandangan kita lebih luas begitu ya Pak? Yes, betul sekali. Terus untuk yang kedua tadi, memantik siswa SD itu bisa dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik, kemudian memberikan stimulus. Apakah stimulus yang dimaksudkan bisa berupa give and punishment juga dikatakan bisa memantik peserta didik Pak? Ya, guru memiliki banyak sekali cara, banyak sekali trik begitu ya Bu ya untuk menemukan itu. Tentu juga kalau saya lebih menyukai ini ya Bu ya, bukan dalam konteks mereka supaya mau berpikir, mau bertanya, tidak menggunakan punishment, tetapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang memang itu membuat mereka menjadi ya mereka menjadi tertarik. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kuncinya sebetulnya bagi kita guru, kalau kita mau mengembangkan sikap kritis di kalangan para anak didik kita, siswa kita, memang kita ya juga harus siap untuk mereka bertanya. Kita direpotkan oleh pertanyaan-pertanyaan mereka, itu saya kira harus kita wujudkan juga. Saya satu hal juga, saya contoh ya, analogi tentang perspektif Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang menggunakan kacamata ini kenapa kuda itu kacamatanya di samping? Kenapa tidak seperti manusia kacamatanya di depan? Kenapa kira-kira? Itu sebetulnya adalah satu contoh bagaimana biar jalannya lurus Pak. Biar jalannya lurus. Supaya dia fokus sebetulnya. Dia binatang. Ya, jadi yang namanya kuda itu adalah satu binatang yang sangat mudah terganggu oleh sekitarnya, kan gitu. Makanya dia perlu diorientasikan kacamatanya depan. Pandangan ini Bu Anu bisa dimatikan dulu. Ya, jadi salah satu analogi sederhana itu terkait dengan ini kacamata kuda itu. Kita diajak untuk berpikir secara luas. Jadi tidak hanya satu perspektif saja. Kuda itu arahnya ke depan saja supaya dia tidak terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang lain. Itu nggak boleh. Kita harus membuka diri terhadap banyak perspektif. Itu banyak sekali terbuka perspektif-perspektif yang lain, kemudian akan melahirkan banyak pandangan-pandangan lain yang ternyata bisa jadi benar seperti itu. Maka kita sebagai guru memang harus menggunakan itu. Kita tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Itu maksudnya supaya kita tidak memberikan judgement, memberikan penilaian secara sepihak. Gitu. Kita harus membuka diri terhadap banyak hal, karena sebetulnya realitas itu, objektivitas itu kadang-kadang bisa ditemukan karena kekayaan perspektif yang kemudian muncul. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini sudah jam 21. Jam 9, tidak terasa 1,5 jam. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kita hari ini. Tentu sekali lagi saya mengapresiasi kelas filsafat ini, kajian filsafat dan didaktik ini harus membawa satu perubahan mendasar bagi Bapak Ibu terkait dengan cara berpikir, critical thinking. Ya, ini penting bagi kita semua. Insya Allah dengan critical thinking yang baik, kita akan mampu menghadapi banyak persoalan secara baik pula. Kita mampu menghadapi semua hal secara lebih objektif. Kita mampu menghadapi semua hal itu secara lebih bijak dan rasional. Nanti kami minta untuk presensinya dipresensi dulu oleh Komting. Nanti bisa dikirimkan ke
Saya Pak lewat WA saja nggak apa-apa, nanti biar saya masukkan. Tapi ini campur ya Bu ya, dari manapun ya ini ya Bapak Ibu ya, dari luar Jawa juga ya. Luar Jawa juga ya. Sebentar, saya cek satunya dulu. Pak Hari ini dari mana Pak? Hari ini dari mana Pak? Gimana Bapak? Pak Hari ini Saya dari Semarang, Bapak. Saya dari Semarang, Bapak. Saya dari Demak. Dicek Ibu. Iya. Bu Pipit dari mana? Bu Pipit Demak. Saya Demak, Pak. Saya Meranggen Oke. City, Pak. Meranggen City. Oke, thank you Bu. Kemudian ada Ya. Andi. Pak Andi dari mana? Nggak ada. Bu Yusi dari mana Bu Yusi? Dari Semarang, Pak. Semarang. Oke. Terus Bu Dwi Kendal. Oke. Saya, Pak. Iya, Kendal, Pak. Pak Warto. Dari Brebes, Bapak. Brebes. Brambang. Ya, Pak ya. Oke. Dianto. Bu Ani. Mas Iban, Pak. Dari? Pak, saya. Haji. Oke. Haji dari Pemalang, Pak. Haji Pemalang. Buturan tuh tadi. Iya Pak. Ini Pak dari Tidak ada yang menjawab dari Bu Eri. Halo. Iya Pak, dari Pemalang juga Pak. Pemalang, oke. Bu Maya, Pemalang. Halo Pak. Dari Pemalang. Pemalang, oke. Pak Rizky Rizal. Ada Bu Ornella. Saya Kabupaten Semarang, Pak. Kabupaten Semarang, oke. Etika. Tidak ada. Bu Umi. Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan, oke. Bu Cahyani. Kalau saya dari Cilacap, Bapak. Wih, jauh juga ya, Cilacap ya. Oke. J. Pak Haji. Dari Pemalang, Pak. Pemalang, oke. Pak Yusril. Dari Kendal, Pak. Kendal. Bu Dia. Dari Pemalang, Pak. Pemalang, jauh ya. Bu Kustiana. Dari Meranggen Demak, Bapak. Oke. Pak Habib Maulana. Dari Brebes, Pak. Brebes, oke. Siapa yang belum ya? Sebentar. Sudah semua ya? Bu Ani, Pak, belum. Oh, Bu Ani, gimana Bu? Dari Meranggen Demak, Pak. Manggen, oke. Pak. Sudah ya, cukup ya? Saya, Pak. Oh, tadi Pak panggil loh, Pak Andi nggak ada. Dari mana Pak Andi? Dari Palembang, Pak. Palembang. Background yang Bapak pakai untuk perkenalan dari saya, Pak, Mas. Kata kami, Pak. Oke, baik. Sudah cukup ya? Bu Yanti belum di absen, Pak. Oh, masa belum? Belum. Dari mana, Bu? Kota Semarang, Pak. 5 menit dari Ugris. Ya, Kota Semarang. Oke, cukup. Yang belum? Oke, cukup. Iya. Oke. Ini lagi perjalanan pulang dari Wonosobo, Pak. Oke, luar biasa. Oke,
Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi hari Jumat yang mohon maaf, Jumat itu insya Allah bisa setengah 8. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.